Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semua taruna-taruna SMK Negeri 1 Pring. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat tentu saja. Jangan lupa di masa pandemi ini kalian harus menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, kemudian cuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan sabun, kemudian yang ketiga jaga jarak kalian. Oke, kalian hebat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang sebetulnya kalian sudah memahami materi ini, namun mungkin ada beberapa yang belum mengenalnya ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Apa itu? Yaitu teks anekdot. Baik, ini dia teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Seperti apa bentuknya? Seperti apa struktur teksnya? Mari kita bahas bersama. Baik, kita lanjutkan. Nah, pembelajaran kali ini adalah teks anekdot ya. Jadi apa itu? Mari kita mulai. Yang pemahaman kalian tentang teks anekdot itu seperti apa? Apakah itu kaitannya dengan teks yang mendeskripsikan sesuatu, atau mungkin berisi tentang cerita khayalan atau seperti apa? Nah, kalian mungkin punya gambaran tersendiri, atau mungkin cerita yang isinya lucu, kelucuan. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini saya terangkan. Apa itu teks anekdot? Pernahkah kalian membaca sebuah cerita lucu sekaligus mengandung kritik atas fenomena sosial yang terjadi di masyarakat? Nah, teks seperti itu disebut dengan anekdot. Di balik humor atau kelucuan yang ditampilkan, anekdot memiliki pesan atau amanat ya, yang diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada khalayak. Nah, khalayak di sini artinya adalah masyarakat. Ya, tentunya ada nilai-nilai moral di sana ya. Oleh karena itu, isi cerita sebuah anekdot harus mengangkat tema atau masalah yang benar-benar terjadi dan dirasakan di masyarakat. Itu poin penting dari teks anekdot. Kita lanjutkan. Nah, di sini sudah Pak Guru berikan contoh teks anekdot ya, teks anekdot Abu Nawas berjudul Melawan Pengganggu. Saya bacakan. Abu Nawas baru pulang dari suatu tempat. Ia kaget mendapati rumahnya telah hancur. Lebih kaget lagi ketika istrinya menjelaskan bahwa yang melakukannya adalah Sultan. Wah, sang Sultan sendiri ini yang melakukan. Sultan bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terdapat harta karun. Siapa yang tidak kepengin harta karun ya? Yang merintahkan anak buahnya mencari dan menggali sampai dapat. Harta karun tidak ditemukan, tetapi rumah yang berantakan dibiarkan dan tidak mendapat ganti kerugian. Wah, setelah membuat porak-poranda rumah Abu Nawas karena mencari harta karun, ditinggal begitu saja. Nah, besoknya Abu Nawas pergi menghadap Sultan dengan membawa pentungan dan sepiring roti yang bertudung ya. Wahai Sultan, aku menuntut keadilan, kata Abu Nawas. Ritokon masalahmu Abu Nawas. Ya, itu jawab Sultan. Abu Nawas menunjukkan sepiring rotinya yang dikerubuti lalat ya, lalat ya. Kemarin lalat-lalat pengganggu telah memasuki rumah dan mengambil makananku. Aku ingin keadilan. Wah, keadilan seperti apa ini ya? Kita lihat berikutnya. Sultan berpandangan dengan para nasihatnya sambil menahan senyum merasa geli. Keadilan seperti apa yang kau inginkan, wahai Abu Nawas? Ya, Abu Nawas menginginkan keadilan. Abu Nawas menyodorkan sebuah kertas. Aku meminta izin tertulis darimu untuk diperbolehkan menghukum mereka dimanapun mereka hinggap. Ya, si lalat tadi ya. Dimanapun lalat hinggap, pokoknya
saya minta untuk memperbolehkan dihukum ya, menghukum mereka si lalat tadi. Kemudian si Sultan menjawab, baiklah. Meski masih merasa geli, Sultan menandatangani dokumen tersebut dan menyerahkannya ke Abu Nawas. Begitu surat tersebut di tangannya, Abu Nawas segera meletakkan piring tersebut di atas meja dan menghantamkannya. Piring pecah, roti berhamburan, dan lalat berterbangan. Abu Nawas segera mengejar lalat tersebut dan memukul apapun yang mereka hinggapi. Vas bunga, lampu, kursi, jendela, hingga orang-orang yang berada di istana sekalipun. Wah, keadaan menjadi sangat kacau ini ya. Apa yang terjadi berikutnya? Kita lihat. Apa-apaan ini Abu Nawas? Kenapa kau lakukan ini? Teriak raja di tengah kericuhan ya, sang sultan tadi ya. Abu Nawas menatap Sultan dengan pandangan tak mengerti. Apa maksudmu, wahai Sultan? Bukankah kau yang telah memberiku izin dan kekuasaan untuk melakukannya? Sultan hanya bisa terpana dan merasa malu. Rasa sesal timbul melihat Abu Nawas yang berjalan dengan senyum puas keluar istana setelah mengobrak-abrik isinya. Ini sama kejadiannya di rumah Abu Nawas, yang mana rumahnya itu diobrak-abrik oleh Sultan dan ditinggalkan begitu saja. Nah, dari cerita ini kira-kira kalian pasti memiliki pemahaman bahwa cerita anekdot ini tidak hanya menyajikan kelucuan saja, kelucuan yang satir, tapi di sana ada unsur nilai moral. Kalian pasti akan menemukannya, merasakannya, ya kan? Nah, unsur moral seperti apa yang ada di dalam teks ini? Nah, nanti kalian harus cantumkan, tuliskan jawabannya di LMS ya. Kelucuannya apa, di mana, dan juga nilai amanat ya, pesan yang ada di teks anekdot Abu Nawas ini apa? Kalian kerjakan di LMS. Jangan lupa itu ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kalian memahami cerita dari teks anekdot ini, nah, bagaimana, apakah teks anekdot Abu Nawas tersebut lucu? Di mana kelucuannya? Apakah ada pesan moral atau amanat yang terdapat pada teks anekdot tersebut? Ya, pasti ada ya. Tadi saya singgung. Nah, nih jangan lupa. Silakan kalian jawab pertanyaan tersebut di LMS. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, berikut kita akan membahas tentang struktur teks anekdot. Ini juga tidak kalah penting bahwa anekdot itu memiliki struktur teks. Apa saja strukturnya? Yang pertama ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis atau komplikasi, yang keempat ada reaksi, dan yang kelima ada koda. Ada 5 ya, ingat-ingat itu. Kita lanjut. Yang pertama, abstraksi. Apa itu abstraksi? Itu merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Itu abstraksi. Ini kata kuncinya, gambaran umum tentang isi suatu teks. Nah, berikutnya struktur orientasi. Orientasi, apa itu orientasi? Merupakan bagian cerita yang mengarah pada, nah ini mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab. Nah, ini diingat-ingat. Penyebab timbulnya krisis itu orientasi. Ini yang mengantar ya. Mengantar kepada krisis. Ya, sebelum krisis ada orientasi terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Nah, ini krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa ya, suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan ya,
ya, yang menggelitik dan mengundang tawa. Di sini krisisnya ya. Gitu ya. Berikutnya reaksi. Apa itu reaksi? Merupakan tanggapan. Jadi reaksi itu menanggapi dari konflik. Jadi tanggapan konflik, tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Itu namanya reaksi ya. Berikutnya koda. Ini koda atau bagian di akhir ya, merupakan penutup ya. Ingat-ingat, koda itu penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, atau penjelasan atau maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Nah, bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, pada akhirnya, demikianlah ya. Namun yang perlu diingat juga bahwa keberadaan koda bersifat opsional. Apa itu opsional? Artinya bisa ada atau tidak ada ya. Boleh ada, boleh tidak ada. Ini opsional untuk koda. Begitu. Tapi kebanyakan memang harus ada sih biasanya. Karena koda itu menjelaskan tentang kesimpulan secara keseluruhan. Itu koda. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang tentu kalian sudah paham struktur teks anekdot ya, dari mulai abstraksi sampai koda. Nah, bisakah kalian menentukan bagian-bagian struktur teks pada anekdot Abu Nawas tadi? Saya yakin kalian pasti bisa ya. Pak Guru yakin kalian hebat, pasti bisa. Mari kita belajar bersama ya. Atau kalian bisa skip videonya dulu, kemudian kalian analisis terlebih dahulu struktur teksnya. Nanti kita akan cocokkan bersama, oke? Ya, kita lanjut. Berikutnya. Nah, struktur teks, kita bahas struktur teksnya. Abstraksi, tadi abstraksi adalah bagian pendahuluan. Nah, di sini Abu Nawas baru pulang dari suatu tempat. Ia kaget mendapati rumahnya telah hancur. Lebih kaget lagi ketika istrinya menjelaskan bahwa yang melakukannya adalah Sultan. Nah, bagian ini namanya abstraksi atau pendahuluannya. Kemudian kita masuk ke orientasi. Tadi orientasi ini yang nanti menjembatani ke dalam konfliknya. Nah, Sultan bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terdapat harta karun. Ini yang menjadi penyebab utama dari konfliknya. Gara-gara si Sultan bermimpi ada harta karun di bawah rumah Abu Nawas. Akhirnya diobrak-abrik ya. Harta karun tidak ditemukan, tapi rumah yang berantakan. Begitu. Kita lanjut. Struktur berikutnya, krisis. Di manakah krisisnya? Nah, di sini. Begitu surat tersebut di tangannya, Abu Nawas segera meletakkan piring tersebut di atas meja. Ini konteksnya si lalat tadi ya, minta persetujuan si Sultan ya. Ya, piring pecah, roti berhamburan, lalat berterbangan. Abu Nawas segera mengejar lalat tersebut dan memukul apapun, dari vas bunga, lampu, kursi, jendela, hingga orang-orang yang berada di dalam istana. Kacau, krisis ya, kacau ini luar biasa. Kemudian reaksi, krisisnya ini kacau balau. Sultan pasti bereaksi ya kan. Reaksinya seperti apa? Nah, apa-apaan ini Abu Nawas? Kenapa kau lakukan ini? Teriak raja di tengah kericuhan. Ini adalah reaksi. Nah, terus koda. Bagian akhir kodanya adalah Sultan hanya bisa terpana dan merasa malu. Ya. Kenapa? Karena si raja itu berpikiran bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Nawas itu sama seperti yang ia lakukan pada saat di rumah Abu Nawas. Bagaimana rasanya sakitnya si Abu Nawas ya diperlakukan seperti itu. Makanya dia merasa malu, telah bertindak sewenang-wenang. Bagaimana? Mudah bukan untuk memahami teks anekdot dan juga strukturnya? Jika kalian mungkin ada kesulitan, bisa diulang kembali video ini, nanti bisa dipelajari. Oke. Ya, terakhir terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk belajar ya di masa pandemi seperti saat ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa berkomunikasi
ya, berkomunikasi dengan Pak Guru via WhatsApp, di LMS maupun di kolom chat ya atau komentar. Entah itu di kolom chat komentar di LMS ataupun di YouTube. Begitu, terima kasih dari Pak Guru. Sekian, apabila ada kesalahan Pak Guru mohon maaf. Semangat belajar tetap di masa pandemi ini ya. Terima kasih. Salam bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.